Kenapa manusia itu lalai dengan harta? Karena kecintaan kepada harta itu berkelebihan Bapak Ibu. Mangati ko azan tibu masih buka jo kadai le. Dilayani jo orang lain Bapak Ibu. Mesti tahu je sawah sapi yang kau bisa indak bisa ditinggal. Kenapa? Nyo ke masak lupa di bisu alik. Kenapa? Ada unsur bendanya, ada hartanya di sini. Jadi inilah yang membuat kita Bapak Ibu terlalai dalam hidup ini Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketaatan kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Walaupun hujan pagi ini sedikit, tapi Allah sempatkan keiman kita untuk mengantarkan kita ke masjid. Allah sempatkan, yang Allah berikan rahmat itu kepada kita, nikmat itu kepada kita, sehingga nikmat dan rahmat itu bisa kita laksanakan untuk berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sepanjang hidup kita, Allah tetapkan iman yang bagus, yang baik untuk kita, sehingga yang Allah jadikan, Allah perintahkan untuk kita untuk beribadah selalu terlaksana dengan kita dengan baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, anak-anak yang kami banggakan. Pagi ini kita lihat sebentar Bapak Ibu, yaitu surat 102, yaitu surat At-Takasur. Untuk berapa ayat saja Bapak Ibu ya. Allah katakan sini, alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Apa kata Allah Bapak Ibu ya? Alhaakumut. Alha itu artinya Bapak Ibu lalai, berlalai-lalai. Kenapa ada kata berlalai-lalai Bapak Ibu? Kenapa ada kata lalai itu timbul? Karena kita hilang dari tugas pokok kita. Ada tugas pokok kita, orang tua kita akan katakan kepada kita, kenapa enggak kamu lalai? Kamu lalai. Karena kita lari dari tugas yang mestinya kita emban Bapak Ibu. Maka tugas itu tidak terlaksana dengan baik. Kalau ada kerja itu yang gagal kita kerjakan, kena lalai. Alha itu lalai. Alha itu Bapak Ibu sama juga dengan bahasa kita yang traduksi dari bahasa Arab itu leha, balea leha, balai lalai Bapak Ibu. Itu yang akan membuat kita celaka. Ya, itu Allah katakan alha Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat misalnya begini Bapak Ibu. Tugas pokok apa? Tugas pokok kita apa? Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak dijadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Bapak Ibu. Misalnya ustadz di masjid. Ustadz di masjid. Berarti ustadz ada di masjid, ada jemaah lain di masjid. Tapi hanya ustadz di masjid ya, tidak ada kecuali ustadz yang ada di masjid. Berarti tidak ada jemaah lain, hanya ustadz saja yang ada di masjid. Itu maknanya Bapak Ibu ya. Kalau Allah katakan ya, inna khalaqtul jinna wal insa, tidak pakai illa, berarti banyak kerja-kerja yang kita yang lain. Tapi di sini Allah pakai kata illa, tidak ada kerja yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu ya? Misalnya kami katakan tadi ustadz di masjid, berarti ada jemaah lain di masjid. Ya tidak ada yang lain kecuali hanya ustadz yang masjid, berarti tidak ada jemaah lain. Jadi kerja pokok kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa manusia itu lalai Bapak Ibu? Lepas dia dari kerja pokok itu yang disebut dengan lalai. Oke Bapak Ibu ya. Di sini misalnya Bapak Ibu, kita contohkan HP Bapak Ibu ya. HP itu apa tugas pokok daripada HP itu Bapak Ibu? Itu komunikasi. Ya, komunikasi. HP itu komunikasi. Bapak HP itu kan tugas pokok HP itu mana kan untuk komunikasi. Tetapi ada fitur-fitur di sana misalnya ada beko kalkulator, ada YouTube, ada yang lain-lain Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di HP itu. Tetapi tak kala misalnya masuk panggilan, ya panggilan untuk komunikasi kepada kita, maka fitur-fitur yang lain itu habis dia, kita hanya mengangkat telepon. Tetapi kalau indah Bapak Ibu, indah amuhnya yang lain itu doh, misalnya tidak bisa kita masuk panggilan itu, berarti HP itu rusak Bapak Ibu ya, HP itu rusak. Kemudian misalnya Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu yang lalai tadi Bapak Ibu ya, yang rusak tadi itu, HP itu Bapak Ibu ya, yang tugas pokoknya komunikasi. Dan dalam tugas pokok itu ada kalkulator, ada orang sedang main kalkulator, itu masuk panggilan, tidak bisa dijawab, berarti HP itu rusak. Tapi umumnya apa saja kalau HP itu baik, sampai ke kita angkat HP itu. Misalnya Bapak Ibu, kita di ladang, kita di sawah, kita di toko, kita di kantor Bapak Ibu. Nah, makanya itu kita kerja-kerja semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian datang panggilan, hayalah sholah, terengah kurang salat. HP yang tak rusak Bapak Ibu, nyantian sadar kunci toko, pai ke ladang tinggal, pai sadarnya tinggal dapur segala macam, itu HP tak rusak. Tetapi kalau HP itu merusak Bapak Ibu, masih kerja tak terangan tadi tugas pokok tadi Bapak Ibu. Kita asik sini ladang, awak taruh sekarang jauh di dapur, toko dibuka sih. Tak ada Bapak Ibu, itu artinya apa? HP itu rusak manusia itu Bapak Ibu. Jadi tak masuk ke panggilan tadi, ya panggilan yang masuk ke HP tadi itu cuma main-main itu, berarti HP itu rusak Bapak Ibu ya. Kalau nak masuk, masih main video saya di HP itu baru tak ada panggilan itu bisa nyangkit, berarti HP itu rusak. Tak kala orang di ladang, di kantor, di segala macam Bapak Ibu, tadangah hayya ala sholah. Indak nyuantian, tak ada hati untuk mantinnya taruh isi kalajo. Rusak. Itulah Bapak Ibu ya. Di sini Allah katakan al-hakumut takasur. Ya, berlagai-lalai, bermegah-megah lah dan berlalai-lalai. Artinya takasur itu Bapak Ibu bermegah. Apa makna takasur itu Bapak Ibu? Ya dijelaskan dalam surat Al-Hadid ya, surat Al-Hadid ayat 20 di mana Allah katakan al-takasur itu Bapak Ibu ya, bainakum wa takasur fil amwal wal aulad. Allah jalian di siku apa nan takasur itu Bapak Ibu yang bermegah. Di sini artinya Bapak Ibu bermegah-megah. Apa yang bermegah-megah itu yang melalaikan manusia itu karena manusia itu bermegah-megah. Kalau di surat Al-Hadid Allah jelaskan betul ya, apa al-takasur itu ya, bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Yang takasur itu awak lalai dari harta dan anak-anak. Umumnya itu sih manusia kok lalai ya Bapak Ibu ya, dengan harta dan anak-anak. Maka ibu nak pai yang ambo mau cucu, ambo mau beranak. Maka nak pai yang kau sibuk mana, kau yang nak sakit tangguang. Kau sudah sawa kau jadi sekali mah. Dibuka kadai kau sekitar awak sarang jauh bali. Kamu kata itu Bapak Ibu ya. Itu yang membuat manusia kata Allah yang berlalai itu dua sih manusia itu lalai. Kenapa? Kena harta ya. Di sini Allah katakan dalam surat Al-Hadid ini wa takasur. Apa takasur itu? Fil amwali wal aulad. Ya, lalai dengan harta dan anak Bapak Ibu, harta dan anak. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat lagi, memang betul amang harta dan anak ini yang melalaikan manusia. Kita lihat lagi Bapak Ibu, ya, dalam surah Al-Munafikun, Allah katakan dalam surah Munafikun ya Bapak Ibu, ya, surat 63 ayat 9. Apa kala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah, kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Wahai orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu. Jadi Bapak Ibu ya, takasur tadi dalam surah Al-Hadid, apa Allah katakan yang melalaikan yang menjadi manusia takasur itu Bapak Ibu, harta dan anak-anak. Di sini Allah dukung dalam surat An-Naml ayat 9, Allah katakan di sini Bapak Ibu ya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum
wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan Bapak Ibu. Itu nak melalaikan awak, harta dan anak-anak itu Bapak Ibu ya, yang melalaikan kita. Kenapa manusia itu lalai dengan harta? Karena kecintaan ya kepada harta itu berkelebihan Bapak Ibu. Mangati ko azan tibu masih buka jo kadai le. Dilayani jo orang lain Bapak Ibu. Mesti tahu je dengan sawah sapi yang kau bisa indak bisa ditinggal. Kenapa? Nyo ke masak lu padi bisu alik. Kenapa? Ada unsur bendanya, ada hartanya di sini. Jadi inilah yang membuat kita Bapak Ibu terlalai dalam hidup ini Bapak Ibu. Yuk usahakan dalam hidup ini kita tidak terlalai dengan anak dan cucu. Maka ibu-ibu nak baik, ya anak ambo apa lo, satu mang cucu ambo menjogo cucu lo. Itu yang membuat awak lalai. Padahal Bapak Ibu kecintaan manusia yang sejati itu Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dak duci Allah juga bisa yang melalaikan kita Bapak Ibu. Dan lalai itu akan merugikan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam surat Al-Mu'minun itu Bapak Ibu, nanti tak kala kita meninggal Bapak Ibu ya. Di sini Allah katakan dia, kita sampaikan ayat ini tadi, alhaakumut takasur ya, maaf kata Allah, alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur. Mungkin dalam kubur ini Bapak Ibu alam, bisa kita terangkan di kesempatan lain apa itu alam kubur Bapak Ibu. Alam soal alam dunia, alam kubur, alam barzah, banyak alam itu Bapak Ibu. Tapi kita singkat saja, kita dalam kubur. Manusia dalam kubur itu Bapak Ibu karena lalai tadi manyasanya sadar. Kan itu dalam surat apa? Ya sajadah farji nak mal salian inna mungkin balian ke dunia samanta saya Allah. Untuk apa? Untuk tidak balalai-lalai tadi. Kayak gini Bapak Ibu, kan ada jemaah kita yang keluar nih sekarang ya, ada urusan lain lah, kok urusan itu mungkin bisa urusan itu, tapi tidak mau dengan pengajian. Tapi ini Bapak Ibu luar biasa ya, pahala indah wak mananga adu dua suat bersajik dan Ustaz Allah situ mak tampunan saya dosa awak di malaikat itu, awak hadir di pengajian. Manusia berlalai Bapak Ibu. Tadi misalnya pagi tadi Bapak Ibu kita alhamdulillah semua kita insyaallah ya salat fajar yang baik pada dunia dan segala isinya. Bisa awak baca Al-Quran, bisa awak tadi salat tahajud malam Bapak Ibu. Tapi kita berlalai-lalai. Itu orang mengizinkan Bapak Ibu tak kalah sampai di kubur ya. Farji nak malsalian inna mukinun. Balian sabanta untuk tidak balai-lalai ko ha. Jadi Bapak Ibu jangan kita berlalai-lalai dalam hidup ini. Banyaklah dukung ayat-ayat ini tentang al-takasur itu bukan megan takasur. Kemudian kalau kita lihat juga dalam surat Al-Munafiqun Bapak Ibu, Al-Munafiqun ya ayat 10 pernah kami sampaikan dulu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tungguan mati sabanta saya Allah, ajalin qarib. Tundalah kematian kau. Fayaqul tu maka mereka berkata, manusia nak meninggal tu Bapak Ibu, latibu malaikat kayu kurangnya apa katanya? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunggu sabanta ya Allah, tunggu sabanta. Ambo kau sedekah. Di sini Allah katakan di ayat ini fa asaddaqa. Allah dobulkan Bapak Ibu, fa asaddaqa. Dua artinya apa? Inyo Bapak Ibu pernah mau sampaian, kok ada pitinya 100.000, inyo dua kali 100.000 sedekah, kok 1 miliar piti 2 miliar sedekah, tunggu sabanta, sawaladang kok kanyo agian ke orang, itu tinggi nilai sedekah itu, tapi nyo lalai, teko duit nak do niyo, indak niyo, padahal Bapak Ibu sebetulnya yang untuk kita, yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah, pindak niyo, lalai kita Bapak Ibu. Padahal untuk diri awak mana kuah. Tapi ayam malalai awak tadi, harta tu awak simpan harta, awak cari buka kadai simpan se. Indak niu awak magian. Lalai. Ya al-haakumut takasur hatta zultumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur. Kubur tu tak bisa mengamangal tinggal penyesalan Bapak Ibu, penyesalan banal. Mudah-mudahan Bapak Ibu awak yang ada di masjid pagi ko Bapak Ibu, kami yang menyampaikan paham bana awak duit ko dan sawanta ko. Mengerti bana awak duit dan sawanta ko Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mendengar Bapak Ibu, tapi kita tidak laksanakan. Allah informasikan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur ya. Jangan kamu berlalai-lalai
dan megah-megahan itu. Takasur itu sekali lagi Bapak Ibu, yang melalaikan manusia itu harta dan anak-anak. Awak sibuk you anak-anak, ya harta Bapak Ibu, ya cucu, sehingga awak lalai. Tinggal itu sadonya. Pahami itu dengan sebaiknya, sebatas mana kita menjaga anak dan cucu kita, sehingga tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu ya, banyak dalam surah Al-Mu'minun, ala kecil aja manusia menyasar. Ya dalam kubur Bapak Ibu ya, dalam kubur menyasar manusia manganya model dulu, balik ke dunia sebentar. Ini jelas sekali Bapak Ibu dalam surah Al-Mu'minun ni ya. Allah katakan fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabbi. Nah, Rabbi di sini ya Bu, fayaqula. Banyak manusia berkata Rabbi. Sebetulnya Bapak Ibu di sini ada kata ya yang dihilangkan. Tetapi di saat meninggal tu Bapak Ibu, nak kan manusia ya Rabbi, hilang kata ya-nya itu. Rabbi selai Tuhan. Seperti ya Allah, ya Tuhan. Di kanung mati itu capek mana Bapak Ibu? Sehingga ya-nya hilang dalam kaidah bahasa Arab. Tinggal Rabbi selai Tuhan. Tungguan ambu sebentar. Ambu kabar sadakah. Kenapa dia tiko tu Bapak Ibu? Kena lalai. Nio bersedekah tidak di karajuan. Nio beribadah tidak di karajuan. Nio baca Al-Quran, nio menamai Al-Quran saja semuanya tidak di karajuan. Nio se lalai awak. Tinggal lalai itu lah Ibu. Tinggal. Jangan buat lalai. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia yang lalai itu merugi mana Bapak Ibu? Ada rugi mana Bapak Ibu? Nah, ada orang, kamu tahu nah terkena lalai ini dalam konteks lain Bapak Ibu ya. Lah kapai lah balik tiket pesawat berdua kapai pesawat Bapak Ibu. Nah, lah tahu nah malam lah masuk barang kapokur. Tapi tiko pai jam 7, tank jam 7 masih mau total. Tiba di bandara pesawat bangkit. Mangalai. Samu bana, mang ado bana, caliak bana, mau orangnya bukan. Ulang lu balik tiket balik, disusul lu tiket balik. Nang Karajo tadi itu dia kata wah harus sampai jam sekian tu. Itulah tanggal 2 sadu Allah je. Dik lalai sakit Bapak Ibu, banyak yang lalai lain yang kata nanyo. Padahal awak barangkit sakit itu terlalai. Kenapa? Awak dah tahu kok masuk barang dalam kopor, awak tahu ke meninggal, tahu awak sadu Allah ke meninggal. Tapi awak balalai. Tiba ni mandara, sawat dah barangkit mangawak leh. Urusan Jakarta tak lalai, serak urusan tu jadinya. Dek kalau mangak, kapai tadi masih mau tahu aja leh, masih nio duduk di lapau orang azan duduk je di lapau lai. Sudah minum je kopi, habis je kopi lah suatu nak malah tak lalai selai. Ada manusia yang seperti itu Bapak Ibu ya. Baik kami dan kita semuanya ada sifat awak yang bantu itu kata Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sadari kita yang ada di masjid ini Bapak Ibu, awak lah pagi ke Mas Haji, ya pagi awak mana pengajian tinggal itu satu lain. Jangan pernah hamu awak balik dilalaikan dengan waktu ini Bapak Ibu. Kadang-kadang awak mau tahu sampai jam 10 sampai 5 malam, sehingga subuh nak terjaga. Mangga awak model tu. Bekok menyasar. Ya, hatta zulmukul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur. Jangan melalai je Allah, jangan mengambilkan bekok awak masuk dalam kubur lagi. Kalau lah kecian masuk awak kakak masuk dalam kubur, kan tahu Al-Quran kak. Tapi awak itu juga kalau jawab lagi. Kita berleha-leha juga lagi Bapak Ibu ya. Seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu, janganlah awak macik api nak rusak. Api nak rusak tu Bapak Ibu seperti itu. Ada fitur-fitur yang lain. Mau tugas pokok itu mau komunikasi. Tapi di kalau api itu rusak, hanya awak masih main je. Tapi kalau api nak rusak, siap main di api itu bunyi masuk panggilan langsung awak bisa dangkit. Itulah awak misalnya ke sawah ke ladang seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu, tikut panggilan azan datang Bapak Ibu tinggal satu, tidak rusak api itu. Tapi kalau dicangkul ya sawah baru ditaruh aja pilih yang sawah kau lagi, itulah rusak api itu Bapak Ibu. Itu yang berlalai-lalai tadi, ya berlalai kita dan bermegahan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu Bapak Ibu kami dan kita semuanya mengwapai nanti kan jalih panak lah katakan dalam Quran ya takasur itu Bapak Ibu yang melalaikan manusia harta dan anak-anak. Sebab pada ini Bapak Ibu kan ada orang macam you anak-anakku Bapak Ibu yang penting ajar didiknya yang sekolahnya alat anak-anakku ada dulu Tuhannya ndak awak tu Tuhannya ndak kan memang ndak mestilah awak sampai nanti mabatu belum ya nak indak Bapak Ibu nah dulu Tuhannya dia punya Allah lah. Indah awak tu sadu memikir semua awak tak lalai dia. Kan itu Allah kecian. Kan itu saya tu ya Bapak Ibu, anak-anak dan cucu-cucu mau urus cucu lagi. Cucu kan ladul mandi mak.
Karena nak mesti awak satu Allah hanya Bapak Ibu. Jadi seperti itu kita pikirkan dengan batas-batas tertentu. Tentu kita sayang dengan cucu kita sayang dengan anak kita. Tapi janganlah itu tu yang melalaikan kita. Kemudian harta cik lai Bapak Ibu. Ya harta ini sampai di mana harta ini? Wak simpan-simpan harta itu satu Allah. Bekuak manyasa. Yang mana manyasa manusia itu Bapak Ibu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tungguanlah sabanta ya Allah, tungguan sabanta malaikat kau tungguan ke tungguan lain tidak bisa ditungguan lain dok, tidak bisa ditungguan tu tidak bisa ya. Fa asaddaka fa akun minas solihin, ambo kamu buat pekerjaan soleh, amal-amal soleh kamu buat sabanta si Allah mau buat amal soleh kau menolong orang mak kini kau dah tolong orang jalanlah lagi kini kau kan mana ngawak sadonya kau masuk ambo nak menyampaikan kita semuanya. Ya Bapak Ibu ya, jangan kita berdalai lagi sehingga betul-betul tak kalah kita masuk kubur itu hanya kebahagiaannya. Tak ada penyasan dalam kubur itu dah. Tak ada menyasa awak si Allah, awaklah melakukan salawatnya. Awaklah lakukan sebaik-baiknya, awaklah baca Al-Quran, salat awaklah banyak, salat wajib, salat sunat awak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu dua saja baru Bapak Ibu. Surat Al-Haqqah. Apalagi kalau nanti kita teruskan ayat ini Bapak Ibu luar biasa ya. Al-Quran tentu ya luar biasa Bapak Ibu ya. Ya pahamilah Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya sehingga menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan akhirat kita. Itu saja Bapak Ibu. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.